Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Senang kita kembali berjumpa dalam sarapan sapaan pengharapan, dan kiranya kita tetap semangat, tetap sukacita, dan siap untuk menyambut hari baru. Dan sebelum kita memulai aktivitas hari ini, mari bersama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terlebih dulu kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang hadir di sepanjang kehidupan kami. Dan kalau pagi ini kami boleh bangun dengan kondisi yang baik, tubuh yang sehat, kami siap untuk beraktivitas hari ini. Dan kami mau diperlengkapi oleh Tuhan, sehingga hidup beriman kami praktikkan di dalam kehendak dan tuntunan firman Tuhan saja. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sarapan pagi ini kita akan merenungkan tema menolak repot. Diambil dari 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, setiap individu di dalam sebuah komunitas sosial pasti memiliki kepentingan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Demikian juga dalam hidup menggereja kita. Setiap pribadi maupun setiap kelompok pasti punya kepentingan yang bisa saja sama, namun juga berlainan. Tak jarang kemudian terjadi yang namanya benturan kepentingan. Yang ironis, ketika benturan terjadi, individu atau kelompok yang merasa tidak memiliki keterkaitan kepentingan di dalamnya mengambil sikap menolak repot. Bahkan lebih menyedihkan jika boikot. Dengan kata lain, orang baru mau repot ini dan itu, menyiapkan ini dan itu, berkorban ini dan itu, kalau ada kepentinganku atau kelompokku. Tapi kalau tidak ada keterkaitan dengan kepentinganku, ngapain repot-repot? Apakah hal ini sering terjadi dalam hidup keluarga dan gereja kita? Jika ya, maka ini bukan hanya soal ketidakpedulian, namun kita perlu mawas diri bahwa inilah benih-benih perpecahan. Jemaat Korintus, Bapak Ibu, waktu itu mengalami perpecahan luar biasa karena ada gejala pementingan karunia roh tertentu. Benturan antar individu, antar kelompok tidak bisa dihindarkan karena masing-masing menganggap diri lebih penting dari yang lain. Menyikapi hal ini, Paulus mengingatkan jemaat tentang kesatuan tubuh Kristus dan masing-masing adalah anggotanya. Di sini Paulus mengakui dan menghargai adanya perbedaan, dan ia mengajak jemaat untuk tidak saling meniadakan perbedaan, melainkan menempatkan beragam karunia roh itu, kepentingan itu di dalam rangka pembangunan tubuh Kristus. Artinya, setiap anggota diminta untuk mengambil peran dan tanggung jawab sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan melalui karunia masing-masing demi kepentingan bersama. Sehingga dengan menyadari bahwa satu sama lain sama pentingnya, membuat setiap pribadi mau bergerak bersama untuk satu tujuan, satu ikatan, satu kepentingan yang sama, yaitu membangun tubuh Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, jika hanya karena benturan kepentingan kita menolak repot dan bersikap tidak mau tahu serta antipati terhadap yang lain, maka itu artinya kita hidup hanya untuk diri sendiri. Dalam hidup keluarga maupun gereja, tidak boleh ada ruang
untuk sikap mementingkan diri dan menyingkirkan yang lain. Sebab sikap itu hanya akan menciderai dan mengoyak kesatuan yang sudah Tuhan percayakan pada kita untuk dirawat, dipelihara, dan dijaga. Oleh sebab itulah, ingat bahwa kita adalah satu tubuh Kristus. Dan yang menjadi kepala adalah Kristus sendiri. Niscaya sebagai anggota keluarga, sebagai anggota gereja, kita mau bergerak dalam ritme yang sama, melayani dengan semangat yang sama, melangkah dengan tujuan yang sama, sekaligus mau repot bersama melakukan karya dan misi Kristus sebagai satu keluarga dan satu tubuh Kristus. Amin. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur karena pagi ini kami diingatkan kembali akan kesatuan diri kami sebagai tubuh Kristus, di mana Engkau mempercayakan kepada kami karunia masing-masing, sehingga setiap pribadi, setiap individu diminta untuk dapat bertanggung jawab dan mengambil peran sesuai dengan apa yang sudah Tuhan percayakan. Maka berkatilah ya Tuhan kehidupan keluarga kami, kehidupan gereja kami, sehingga kesatuan sebagai tubuh Kristus ini membuat kami bersedia mengakui adanya perbedaan, tapi juga menempatkan perbedaan maupun kepentingan yang berbeda itu dengan satu tujuan yang sama, bahwa kami mau membangun kesatuan tubuh Kristus. Pagi ini kami juga hendak berdoa ya Tuhan, secara khusus untuk para penatua bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, di tengah segala kesibukan mereka menyediakan diri, berkorban untuk mengambil peran dan tanggung jawab sebagai pemimpin-pemimpin gereja. Demikian juga keluarga mereka yang mendukung, yang memahami, dan yang menerima segala pelayanan yang dilakukan maupun konsekuensi dari pelayanan tersebut. Maka ya Tuhan, berkatilah kehidupan seluruh penatua GKI Kediri secara pribadi maupun bersama dengan keluarga mereka. Kiranya ada sukacita yang Tuhan tambahkan, damai sejahtera yang Kau berikan di dalam seluruh kehidupan para penatua bersama dengan keluarga masing-masing. Dan pagi ini pun kami siap untuk memulai seluruh aktivitas karya dan kerja kami. Maka berkatilah ya Tuhan, supaya hidup kami senantiasa ada dalam pemeliharaan kasih dan anugerah Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua.